Selamat datang di Medan Perang. Jika generasi 3 membuka gerbang dunia untuk K-pop, generasi 4 datang untuk membangun kerajaan di atasnya. Sejak tahun 2019 hingga sekarang, kita menyaksikan pergeseran yang masif. Girl group tidak lagi hanya bernyanyi tentang cinta yang manis. Gen 4 adalah tentang aku, narsisme, kepercayaan diri, kesehatan mental, hingga dunia metaverse. Hari ini, kita akan membedah 5 ratu baru yang mendominasi playlist kita. Mereka yang memecahkan rekor penjualan album fisik, merajai algoritma TikTok, dan menjadi wajah baru mode dunia. Siapa yang memimpin inovasi? Siapa yang punya performa terbaik? Ini adalah Deep Dive Top 5 Girl Band K-pop generasi 4 versi K-Wave Insights. Buckle up! Kita mulai dari posisi kelima, grup yang mengubah narasi idol menjadi petarung. Le SSA Rafim debut di tahun 2022 di bawah HYBE. Nama mereka adalah anagram dari M Fearless, dan mereka tidak main-main dengan konsep itu. Sejak awal, Le SSA Rafim membranding diri mereka bukan sebagai boneka cantik, tapi sebagai wanita tangguh dengan fisik atletis. Kekuatan utama mereka adalah performance. Di saat banyak grup mengandalkan visual dreamy, Le SSA Rafim menyuguhkan koreografi yang sinkron, bertenaga, dan melelahkan hanya dengan melihatnya. Lagu Anti-Fragile menjadi anthem global bukan hanya karena lagunya yang catchy, tapi karena pesan ketangguhannya. Yang membuat fans For Not begitu loyal adalah transparansi mereka. Lewat dokumenter pre-debut, kita melihat perjuangan Sakura yang debut untuk ketiga kalinya, hingga Yoonjin yang hampir menyerah pada mimpinya. Le SSA Rafim menjual narasi bangkit dari kegagalan yang sangat relate dengan generasi Z. Masuk ke posisi keempat, ada perdebatan. Apakah mereka Gen 3,5 atau Gen 4? Tapi dominasi puncak mereka terjadi di era ini. Satu-satunya grup di daftar ini yang nasibnya ditentukan sepenuhnya oleh tangan membernya sendiri. G. Di bawah pimpinan Jong Soyeon, J.I.D.L.E adalah anomali. Di industri di mana idol biasanya hanya menerima lagu dari produser, Soyeon menulis, mengaransemen, dan memproduksi hits mereka sendiri. Ini memberi mereka kebebasan kreatif yang liar. Tahun 2022 adalah tahun kebangkitan legendaris mereka. Setelah kehilangan satu member dan hiatus panjang, banyak yang mengira mereka tamat. Tapi mereka kembali dengan tomboy, lagu yang penuh sensor, rock and roll, dan sikap masa bodoh. Lalu disusul dengan Angsty yang menyindir objektifikasi wanita, dan Queen Cat yang membahas standar kecantikan. J.I.D.L.E menggunakan musik mereka untuk menyampaikan kritik sosial. Mereka bukan sekadar girl band. Mereka adalah seniman. Vokal Mini yang unik, rap Soyeon yang tajam, dan visual Mion yang klasik menjadikan mereka paket lengkap yang tak tergantikan. Masuk ke posisi ketiga, grup ini mungkin adalah yang termuda dalam daftar ini secara masa aktif. Tapi dampaknya adalah yang paling instan. Mereka datang dan langsung mengubah arah angin industri K-pop. NewJeans muncul tiba-tiba di pertengahan 2022 di bawah Adore. NewJeans melawan arus. Saat semua orang berlomba tampil fierce dan futuristik, mereka justru kembali ke masa lalu. Konsep nostalgia Y2K, rambut hitam alami, dan makeup minimalis. Hype boy bukan sekadar lagu. Itu menjadi pertanyaan budaya pop. NewJeans punya hype boy. Musik mereka yang easy listening seperti Ditto dan OMG berhasil menembus pasar pendengar non-pop. Minji, Hanni, Daniel, Heron, dan Hahine menawarkan kesegaran yang dirindukan banyak orang. Remaja yang terlihat seperti remaja. Di posisi ketiga, NewJeans adalah bukti bahwa less is more. Mereka tidak perlu berteriak untuk didengar. Dengan estetika yang kuat dan branding jenius, mereka telah mengamankan tempat sebagai ikon budaya pop modern. Di posisi kedua, kita punya grup yang mendefinisikan apa itu kesempurnaan idol. Jika NewJeans adalah gadis sebelah rumah yang cool, grup ini adalah para putri kerajaan yang tak tersentuh. Sejak debut dengan Eleven, Ivy tidak pernah meleset. Mereka memiliki konsistensi chart yang menakutkan. Lagu Love Dive menyapu bersih penghargaan Song of the Year, membuktikan bahwa musik pop elegan punya tempat spesial di hati publik Korea. Konsep mereka adalah narsisme, cinta pada diri sendiri. Lirik-lirik Eve selalu tentang kepercayaan diri yang mahal. Wonyoung mungkin menjadi magnet visual, tapi Eugene List dan member lainnya membuktikan bahwa EF juga memiliki vokal yang solid dan stage presence yang memikat. Eve ada di posisi runner-up, karena mereka adalah standar emas girl group yang dicintai publik umum general public. Lagu-lagu mereka selalu menjadi anthem nasional. Dan akhirnya, di posisi pertama, Ratu Gen 4 yang membawa konsep paling ambisius, vokal paling kuat, dan visual yang melampaui dimensi, aespa. Jika kita bicara soal siapa yang memiliki dunia sendiri,
Jawabannya adalah aespa dengan Kwangya-nya. SM Entertainment mengambil risiko besar dengan konsep Avatar dan AI, tapi Karina, Winter, Giselle, dan Ningning mengeksekusinya dengan sempurna. Mengapa mereka di nomor 1? Karena inovasi dan musikalitas. Dari Next Level yang mengubah struktur lagu K-pop, hingga drama dan supernova yang meledakkan internet dengan konsep besi atau sci-fi mereka. aespa tidak mengikuti tren. Mereka adalah tren itu sendiri. Di balik konsep rumit itu, ada fondasi vokal yang kokoh khas didikan SM. Mereka bisa menyanyi live sambil menari koreografi yang patah-patah. Dengan penjualan album fisik yang masif dan tur dunia yang sukses, aespa saat ini duduk di tahta tertinggi piramida. Gen 4 sebagai grup yang paling eksperimental namun paling sukses secara komersial, generasi 4 adalah masa yang sangat menarik untuk menjadi penggemar K-pop. Kita punya LSS Rafim yang tangguh, J.I.D.L.E yang jenius, aespa yang futuristik, If yang elegan, dan NewJeans yang natural. Kompetisi di antara mereka memaksa setiap grup untuk terus berinovasi, dan pemenangnya tentu saja kita, para penikmat musiknya. Tentu saja, daftar ini sangat sulit dibuat karena ada juga ITZY, NMIXX, STAYC, dan Baby Monster yang juga luar biasa. Tapi menurutmu, siapa penguasa Gen 4 saat ini? Apakah ada di daftar ini? Atau kamu punya jagoan lain? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi. Peace out!